tapi blow on, tolol, ya, dan terbelakang, miskin, ya, terlantar, tidak terurus anak-anaknya, ya, karena tidak mampu, ya, dan membebani negara, ya. Nah, jadi kita bisa melihat sekarang Indonesia dari negara yang boleh dibilang begitu banyak sumber daya alamnya, ya, yang kaya, populasinya juga banyak, namun ya menghasilkan manusia-manusia yang tolol seperti itu, begitu. Jadi kita lihat sebenarnya ini adalah kalau dibiarkan ini terus, ya, presidennya memilih untuk ngumpet, ya, untuk ngumpet di bilik-bilik istana dan membiarkan menterinya dan wapresnya yang berbicara, ya, dan membiarkan lembaga MUI yang katanya banyak ulama yang membuat umat-umatnya jadi blow on, jadi terbelakang, melakukan diskriminasi, intimidasi seperti itu, ya. Mereka yang tidak punya izin bebas-bebas saja mau ibadah di jalan nggak apa-apa, sedangkan yang lain dilarang-larang, ya. Nah, jadi model macam apa presiden yang model seperti ini? Artinya presiden yang juga nggak ada martabatnya, nggak ada nilainya, ya, begitu rendah nilainya. Nah, jadi kita yakin ini sekarang justru kalau model kayak begini yang akan dimainkan oleh Jokowi dengan politik diam silentnya, ya, jadi setengah kadrun dan kadrun bahkan. Jadi kita melihat inilah presiden yang paling the worst, paling buruk dalam sejarah kepresidenan Indonesia. Jadi saya bilang ini kesalahan paling besar, ya pasti selalu pemimpinnya, pemerintahnya siapa? Pemimpin nomor satu di Indonesia ya presiden. Ya, presidennya nggak ngapain dia ada kayak begini diulang-ulang terjadi, didiamkan saja. Ulama-ulama MUI yang membuat bangsa Indonesia jadi blow on, jadi tolol, jadi terbelakang, jadi barbar, banyak kaum radikal, banyak kaum fundamentalis, banyak para teroris, ya. Ya, kayak kemarin aja kan teroris tuh ASN, ya, betapa banyak tuh senjatanya, ya, pelurunya, jangan-jangan siap-siap itu untuk dimuntahkan, ya. Ya karena ajaran Islam ini sudah didoktrin, jadi menghasilkan manusia-manusia yang jahat. Nah, udah tahu kayak begini ajarannya, ulama-ulama model yang di MUI yang kadrun begini, yang membiarkan dan mentolerir kekerasan kebiadaban yang seperti ini, yang malah membela orang-orang jahat, para teroris, ya, daripada membela polisi-polisi yang mau menangkapi para radikal ini yang bikin onar buat bangsa ini, begitu. Dan presidennya justru malah mau membiarkan Mahfud MD dan wapresnya bergerilya mendengar fatwanya. Out Pak Santi Amar ya. Oh ya, Pulis itu gimana? Anak Batak jadi nggak di sini? Saya mau tahu kemarin di teror begitu sama si Sofiatul ya. Emang dikasih berapa sih sama Sofiatul sih? Mana nih Pulis? Alis, Lisoy. Alisoy. Ini sama ya, orang Kristen aja saling menteror sesama Kristen ya saudara ya. Anak Batak gara-gara belain Mikana diteror ya. Tentu dikasih uang, diminta balik duitnya. Itu berapa sih? Kalau bisa kita ganti aja sih, daripada gitu kasihan amat, bikin malu juga begitu ya. Nikalis, mana nih Liso ini? Sesama orang Kristen saja menteror saudara ya. Bantuin anak Batak. Tapi kenyataannya memang begitu Pak Paul. Gereja-gereja yang dipersoalkan ini kita undang ke sini, pendetanya aja takut nongol. Ya, makanya kita nggak bisa bantu karena sudah turun. Pak Santiamar udah pernah 2 kali ditolak Pak. Exactly, yang pendeta yang itu juga di Lampung itu juga suruh ke sini, nggak berani nongol. Ya habis kita terus mau ngapain lagi, mau bantu gimana? Anak itu bingung ya, ini suara komandan nih, masuk nih suara komandan nih. Ya, suara komandan, ya, kasih yang lantang. Ini kita lagi mau diakonia nih, ini harus dipom nih. Diakonianya ya. Pak Komandan.
Oke, sorry baru masuk. Oke, Jadi lanjut. saya dengar tadi apa tadi itu yang saya juga lihat itu siapa Instagramnya Permadi ya, yang Iya, ibu-ibu kasihan itu loh sampai sampai begitu. teriak. Itu bisa terjadi sama siapapun Anda minggu depan. Jadi gini, negara ini memang negara yang nggak punya martabat dan harga diri, nggak punya kehormatan. Ya, jadi eh, kita lihat artinya nilai-nilai yang mau dibangun oleh negara ini dan sekarang presidennya membiarkan hal ini terjadi, artinya nilai-nilai yang mau dibangun adalah nilai-nilai negara yang biadab, ya, negara yang tidak berperi kemanusiaan, negara yang nggak punya harga diri dan nilai-nilai sebagai bangsa yang beradab, yang bermartabat, ya, yang berbudaya, ya. Jadi semua itu dimulai dari ajaran-ajaran Islam, ya. Jadi mereka yang berdemo, menutup, melarang sampai terjadi ibu itu meminta, itu semuanya memang dari ajaran Islam. Ajaran Islam yang tidak mau menerima pemeluk-pemeluk agama lain untuk beribadah, sedangkan dia dengan egois, jadi manusia yang paling egois di muka bumi ini, ya, mendidik umat-umatnya untuk bersikap egois, ya, untuk kalau mereka beribadah bisa bebas, sebebas-bebasnya, ya, bahkan kalau perlu di jalanan ada mobil aja cuek aja dia tuh beribadah, show off, kasih lihat bahwa dia ini seorang Islam, seorang Muslim yang luar biasa, ya, ya kan? Jadi Islam inilah agama ajaran yang membuat orang, bahkan satu bangsa, bisa jadi begitu bodoh, begitu biadab, begitu barbar, begitu terbelakang pikirannya, ya. Jadi kita sudah belajar banyak, ya, lewat Zoom ini tanpa tedeng aling-aling karena nggak bisa di boykot oleh pemerintah, di blok, sehingga bisa kita lihat memang ajaran Islam ini di seluruh muka bumi ini yang membuat dunia ini, kalau suatu bangsa, satu umat, ya, satu kaum didoktrin dengan ajaran Islam ini menjadi barbar, terbelakang, tidak bermartabat sama sekali, nggak ada nilai-nilai jadi manusia yang baik, yang ada menjadikan manusia-manusia yang jahat, ya, yang ada ya jadi laknat malah, ya, manusia-manusia laknat, tapi berfantasi, dibohongi, bisa masuk surga, bahkan membunuh orang, ngebom orang, bisa dijanjikan dapat 72 bidadari. Kan ajaran bodoh, barbar, biadab yang model begitu, ya, dipercayai, ya, untuk punya anak sebanyak-banyaknya, kawin sebanyak-banyaknya untuk bisa menjadi nomor satu mayoritas di dunia, ya kan, secara kuantitas, tetapi blow on, tolol, ya, dan terbelakang, miskin, ya, terlantar, tidak terurus anak-anaknya, ya, karena tidak mampu, ya, dan membebani negara, ya. Nah, jadi kita bisa melihat sekarang Indonesia dari negara yang boleh dibilang begitu banyak sumber daya manusia, sumber daya alamnya, ya, yang kaya, populasinya juga banyak, namun ya menghasilkan manusia-manusia yang tolol seperti itu, begitu. Jadi kita lihat sebenarnya ini adalah kalau dibiarkan ini terus, ya, presidennya memilih untuk ngumpet, ya, untuk ngumpet di bilik-bilik istana dan membiarkan menterinya dan wapresnya yang berbicara, ya, dan membiarkan lembaga MUI yang katanya banyak ulama yang membuat umat-umatnya jadi blow on, jadi terbelakang, melakukan diskriminasi, intimidasi seperti itu, ya. Mereka yang tidak punya izin bebas-bebas saja mau ibadah di jalan nggak apa-apa, sedangkan yang lain dilarang-larang, ya. Nah, jadi
model macam apa presiden yang model seperti ini? Artinya presiden yang juga nggak ada martabatnya, nggak ada nilainya, ya, begitu rendah nilainya. Nah, jadi kita yakin ini sekarang justru kalau model kayak begini yang akan dimainkan oleh Jokowi dengan politik diam silentnya, ya, jadi setengah kadrun dan kadrun bahkan. Jadi kita melihat inilah presiden yang paling the worst, paling buruk dalam sejarah kepresidenan Indonesia. Ya, ada masalah begini dibiarkan terus menerus begitu. Ya, jadi cuman ngomongnya sekali saja, konstitusi nggak boleh kalah dengan pencitraan, tapi habis itu udah ngumpet, nggak tahu kemana, diam saja begitu. Jadi kita yakin ini kalau dibiarkan terus akan cikal bakal hancurlah negeri ini, dan itulah titel label mestinya yang kita kampanyekan sekarang supaya kalau Jokowinya bisa bertobat, ya, sadar diri bahwa dia ini dan bangsa Indonesia bisa dibangunkan, ya, terutama pendukung fanatik butanya, ya, selalu membela, ya, saat dia dikritisi. Nah, justru ini sekarang kita mesti kampanyekan ini presiden paling terburuk di Indonesia, dalam sejarah Indonesia, ya, nggak ada martabat dan nilainya gitu, nggak mengerti mesti harus melakukan apa. Kalau di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, presiden itu akan maju, akan speech berbicara. Bangsa ini dibangun karena perbedaan. Ya, justru perbedaan itulah yang membuat bangsa ini menjadi kuat, menjadi kokoh, menjadi teguh. Semua anak bangsa bersatu padu. Baik itu pendatang, baik itu imigran, pokoknya yang sudah menyatakan sebagai warga negara Indonesia, cinta bangsa Indonesia, dan bangsa ini harus dibangun berdasarkan cinta, ya, cinta terhadap sesama bangsa. Nggak ada lagi perlakuan diskriminasi, intimidasi. Saya sebagai presiden Indonesia akan mengawal konstitusi, ya, yang sudah mengatakan dengan jelas sudah dibayar dengan mahal, dengan darah dan air mata oleh seluruh anak bangsa, bukan saja dari Islam, tapi dari Kristen juga puluhan ribu yang mati, ya, buat kemerdekaan bangsa dan negeri ini, buat dari yang Hindu, dari yang Buddha, dari yang berbagai macam etnis, begitu, ya, bukan saja Jawa. Tapi ini milik ini kita bangun menjadi milik bersama, begitu. Mestinya presiden yang model seperti itu, ya, yang punya wawasan seperti itu, yang bangun di masa-masa sulit seperti ini. Dia dengan tegas dan berani mengatakan, kalau ada, ya, kelompok-kelompok yang mau mengganggu konstitusi ini akan berhadapan dengan saya dan konstitusi. Saya punya aparat, saya punya TNI, saya punya polisi, saya punya kejaksaan, saya punya semua perangkat itu untuk menjebloskan Anda bila Anda merongrong, ya, kesatuan negara Republik Indonesia ini. Nah, tetapi dia malah ngumpet di saat yang sudah jelas-jelas ulama MUI yang model-model malah mendukung para teroris, ya. Anggota fatwanya dilindungi, malah dibilang mau dikriminalisasi, minta negara aja yang dibubarin Indonesia, ya, mendingan BNPT saja yang dibubarkan. Bodoh, mestinya kayak begitu langsung perintahkan, saya ciduk yang model kayak begini. Nah, kalau nggak seperti itu pemerintahnya, presidennya nggak tegas, ya semuanya di bawahnya nggak tegas, hancur semuanya. Nah, jadi saya bilang ini justru presiden paling buruk dalam sejarah Indonesia, ya, Jokowi. Ya, diam kuning belaka, bukan diam emas, begitu. Diam yang ngumpet, pengecut, penakut, pengkhianat, begitu. Jadi mesti dibangkitkan kampanye kekecewaan, ya. Kita dulu milih dia 2 kali, jadi kita kecewa kalau milih model seperti ini. Nah, bahkan mungkin ke depan bisa jadi semua presiden yang diajukan oleh PDIP, bisa jadi kalau PDIP sebagai pemenang, partai pemenang, ya, yang ngaku-ngaku Pancasilais tetapi tidak berani benar-benar mengawal, dan bahkan presiden Jokowi itu juga adalah pilihan dari PDIP sendiri yang diajukan, begitu, tetapi tidak berani mengawal dan meminta presidennya untuk melakukan hal ini dengan tegas. Ya, jangan lagi kita mau pilih
presiden yang diajukan oleh PDIP, bahkan wakil-wakil rakyatnya, ya. Mesti mungkin untuk saat ini bisa ke PSI, nah, bisa-bisa mungkin ke depan nggak usah Ganjar lagi, bisa-bisa ke Prabowo, nah, seperti itu. Jadi saya bilang ini kesalahan paling besar ya pasti selalu pemimpinnya, pemerintahnya siapa, pemimpin nomor satu di Indonesia ya presiden. Ya, presidennya nggak ngapain dia ada kayak begini diulang-ulang terjadi, didiamkan saja. Ulama-ulama MUI yang membuat bangsa Indonesia jadi blow on, jadi tolol, jadi terbelakang, jadi barbar, banyak kaum radikal, banyak kaum fundamentalis, banyak para teroris, ya. Ya, kayak kemarin aja kan teroris tuh ASN, ya, betapa banyak tuh senjatanya, ya, pelurunya, jangan-jangan siap-siap itu untuk dimuntahkan, ya. Ya karena ajaran Islam ini sudah didoktrin, jadi menghasilkan manusia-manusia yang jahat. Nah, udah tahu kayak begini ajarannya, ulama-ulama model yang di MUI yang kadrun begini, yang membiarkan dan mentolerir kekerasan kebiadaban yang seperti ini, yang malah membela orang-orang jahat para teroris, ya, daripada membela polisi-polisi yang mau menangkapi para radikal ini yang bikin onar buat bangsa ini, begitu. Dan presidennya justru malah mau membiarkan Mahfud MD dan wapresnya bergerilya mendengar fatwanya, malah untuk menangkap orang-orang Pancasilais yang model Panji Gumilang, ya, melakukan diskriminasi, intimidasi. Ya agak heran negara ini jadi hancur akan, ya, dan tercatat Jokowi menjadi presiden yang paling buruk dalam sejarah Indonesia, yang menghancurkan kesatuan negara Republik Indonesia, begitu, ya. Nah, kita sih nggak akan takut menghadapi hal seperti ini, justru semakin terbongkar di zaman internet ini, ya, ajaran Islam ini memang biadab, yang membuat manusia jadi biadab, ya. Kenapa orang-orang Islam yang model Panji Gumilang bisa? Ya karena dia nggak menganut 100% ajaran Islam, ya. Mungkin 10% yang baik diambil, yang selebihnya 90% nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai budaya, nilai-nilai yang universal, ya. Cinta, kasih, toleransi, itu yang diajarkan, menghargai, respect, ya. Nah, itu yang diajari, tapi berbeda dengan model-model MUI yang diajarkan. Islamnya, umatnya dibawa menjadi Islam-Islam yang biadab, ya, yang mau menang sendiri, yang manusia-manusia egois, yang membuat dia menjadi bodoh, begitu, ya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu dulu Pak Paul. Terima kasih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.